Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yosua Kari Putra, dan kedua teman saya Hidayat Solihin dan Kevin Kamoza. Di sini kami akan mempresentasikan eksplorasi data, healthcare, dataset, struk, data. Ini adalah isi data yang akan kami eksplorasi. Untuk mengetahui nilai minima, maksima, kuartil 1, kuartil 3, dan median, di sini dapat kita lihat untuk data ID, jumlah data yang ada adalah 4.909 dengan rentang nilai antara 77 dan 72.940. Untuk gender, data jenis kelamin tidak diberikan dalam ringkasan ini. Untuk rentang usia dalam data ini adalah antara 0,08 tahun dan 82 tahun. Nilai tengahnya atau median adalah 44 tahun, sedangkan rata-ratanya atau min adalah 42,87 tahun. Hipertensi sekitar 9,187% dari populasi dalam data ini memiliki hipertensi, sekitar 4,95% dari populasi dalam data ini memiliki penyakit jantung. Dan data mengenai status pekerjaan tidak diberikan, informasi mengenai jenis pekerjaan tidak diberikan, informasi mengenai jenis tempat tinggal juga tidak diberikan. Rata-rata tingkat glukosa dalam darah adalah 105,31 dan rata-rata indeks massa tubuh adalah 28,89. Informasi mengenai kebiasaan merokok tidak diberikan, dan sekitar 4,257% dari populasi dalam data ini mengalami stroke. Variansi adalah ukuran keragaman data yang mengukur seberapa jauh nilai-nilai dari rata-rata. Semakin besar varian, semakin tersebar data dari nilai rata-ratanya. Variansi dalam statistika digunakan untuk mengukur seberapa besar perbedaan antara setiap nilai dalam data mengenai nilai rata-ratanya. Dalam konteks yang ini, variansi umur adalah 508.7332103179. Variasi umur yang tinggi menunjukkan adanya variasi yang cukup besar dalam usia populasi. Artinya, data umur cenderung terbesar lebih jauh dari nilai rata-ratanya. Variasi yang tinggi bisa menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam tentang usia individu dalam data tersebut. Varian glukosa darah 1973,52204315708. Varian glukosa darah yang tinggi menunjukkan adanya variasi yang cukup besar dalam tingkat glukosa darah dalam populasi. Ini bisa menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam tingkat glukosa darah antara individu-individu dalam data tersebut. Varian yang tinggi dalam glukosa darah juga dapat mengindikasi variasi yang besar dalam kondisi kesehatan atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat glukosa darah. Dan variasi indeks massa tubuh adalah 61,686364194264269. Variasi indeks massa tubuh BMI yang rendah menunjukkan bahwa data BMI cenderung lebih terkumpul di sekitar nilai rata-rata. Artinya individu-individu dalam data tersebut memiliki tingkat BMI yang lebih serupa atau tidak terlalu berbeda secara signifikan. Variasi yang rendah dalam BMI bisa menunjukkan adanya konsistensi atau keseragaman dalam distribusi indeks massa tubuh dalam populasi. Dengan demikian, dari nilai-nilai variasi yang diberikan dapat disimpulkan bahwa umur dan glukosa darah memiliki variasi yang lebih tinggi untuk lebih tersebar dibandingkan dengan indeks massa tubuh dalam populasi yang diwakili oleh data di atas. Lalu ada standar deviasi. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari variasi. Dalam konteks ini, standar deviasi untuk setiap variabel adalah sebagai berikut. Standar deviasi umur 22,5551149480037. Standar deviasi umur menggambarkan sabaran atau variasi data umur dalam populasi. Angka tersebut menunjukkan sejauh mana nilai-nilai umur menyebar dari rata-rata. Semakin tinggi nilai standar deviasi seperti yang disebutkan,
semakin besar variasi umur dalam populasi. Standar deviasi glukosa darah adalah 44,424,34066691156 dan standar deviasi glukosa darah adalah 44,42,43,4066691156. Di sini dengan demikian standar deviasi memberikan informasi tentang seberapa jauh nilai-nilai dalam setiap variabel tersebar dari nilai rata-rata. Semakin tinggi standar deviasi seperti tadi saya sebutkan di awal, semakin besar variasi atau perbedaan data, sementara semakin rendah standar deviasi, semakin terkumpul atau rapat data di sekitar rata-rata. Selanjutnya histogram. Dapat dilihat histogram umur di sini adalah histogram miring ke kiri. Histogram miring ke kiri adalah histogram yang mencapai puncak di sisi kanan grafik dan memiliki ekor di sisi kiri. Walaupun di sini tidak terlalu terlihat jelas, namun ya seperti itu. Ini berarti bahwa data memiliki jumlah nilai yang lebih besar dibandingkan dengan nilai yang lebih kecil. Jika histogram miring ke kiri, kita katakan bahwa histogram memiliki kemiringan negatif dan distribusinya miring negatif. Selanjutnya, histogram dari BNI. Histogram ini adalah histogram miring ke kanan. Ini berarti bahwa nilai yang lebih kecil terjadi pada data dengan frekuensi yang lebih tinggi dan nilai yang lebih besar terjadi dengan frekuensi yang relatif lebih rendah. Jika histogram miring ke kanan, kita katakan bahwa histogram memiliki kemiringan positif dan distribusinya miring positif. Lalu selanjutnya ada histogram dari glukosa. Histogram ini juga adalah histogram miring ke kanan seperti yang tadi. Ini berarti bahwa nilai yang lebih kecil terjadi pada data dengan frekuensi yang lebih tinggi dan nilai yang lebih besar terjadi dengan frekuensi yang relatif lebih rendah. Kita katakan bahwa histogram ini memiliki kemiringan positif dan distribusinya adalah miring positif. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Gavin Pamoza. Untuk Gavin, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gavin Pamoza, NIM saya 1303-220-112. Saya akan menjelaskan box plot. Box plot itu dapat membantu kita memahami karakteristik data. Selain itu, untuk melihat derajat penyebaran data yang dapat dilihat dari tinggi, panjang box plot itu juga digunakan untuk kesimetrisan data. Dari gambar yang tertera pada di atas merupakan ringkasan distribusi sampel yang disajikan secara grafis yang bisa menggambarkan bentuk distribusi data atau skewness. Ukuran terdiri dari sentral dan ukuran penyebaran keragaman data, nilai minimum, nilai observasi terkecil, kuartil 1 terendah atau kuartil pertama. Kuartil kedua, median atau nilai pertengahan. Kuartil tertinggi atau kuartil ketiga. Dan yang terakhir, nilai maksimum nilai observasi terbesar, yaitu nilai observasi terkecilnya yaitu 40. Kuartil satunya ada di 60, kuartil pertengahannya ada di 48, dan kuartil ketiganya juga ada di 48, dan nilai maksimumnya ada di 120. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya Hidayatul Salikin akan membawakan hasil uji korelasi. Di sini data umur sebagai nilai X dan data rata-rata gula darah sebagai nilai Y, dan memanggil fungsi korelasi memasukkan nilai X dan Y dengan metode Pearson, maka didapat hasil 0,23 sekian. Dengan hasil korelasi tersebut, bahwa korelasi tersebut adalah positif dan juga memiliki korelasi yang lemah. Selanjutnya adalah scatter plot. Di sini terlihat scatter plot
naik ya dari 0 ke sampai 80. Nah, di sini terlihat garis berwarna pink, yaitu berarti positif naik meskipun lemah. Selanjutnya, saya akan membawakan uji regresi linear sederhana dengan nilai X dan Y yang sama, maka didapat nilai T yaitu 17,00 dan juga p-value kurang dari 2, sekian. Nah, dari hasil uji tersebut, maka didapat nilai Y yaitu 85,39 dan dijumlah dengan 0,46 sekian dikali dengan X. Dari hasil parsial dengan nilai t-value sebesar 17,00 dan p-value 2, sekian di mana tingkat signifikasi yang digunakan adalah 0,05 atau 5%, memberikan hasil tolak H0. Artinya, variabel umur secara signifikan berpengaruh terhadap rata-rata gula darah. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.